Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV Langka Padane, senang sekali saya Lulul Jannah kembali hadir di sore hari ini menemani pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Budaya tak kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga puasanya lancar ya pemirsa. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, saya nggak sendirian tapi sudah ditemani oleh Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Masih ini ya Pak, energik ya? Insya Allah semangat menghadapi puasa ya? Insya Allah. Oke, beraktivitas sambil berpuasa. Nah, selain sudah ada Pak Sigit di sini, kita juga sudah ditemani oleh Ibu-Ibu Fatayat Ranting Karang Sembung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa lancar ya Bu? Alhamdulillah. Persiapan berbuka sudah siap? Sudah siap. Sudah siap semua. Semangat ya ikut Cirebon Mengaji. Semangat. Baik, pemirsa, tema kita pada sore hari ini yaitu berpuasa menjadikan muslim bersyukur, dan juga merujuk kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 serta Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 ya Kang Sigit ya. Baik, kita akan dengarkan bersama pemirsa pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu-Ibu Fatayat Ranting Karang Sembung. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibtadanna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya pemirsa, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga Surat Ibrahim ayat 7 ya Kang Sigit. Ini merujuk kepada tema kita, berpuasa menjadikan muslim bersyukur. Baik, makna atau kandungan arti yang ada nih seperti apa nih penjelasan lebih lanjutnya? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Fatayat Kecamatan Karangsembu, juga para pemirsa setia TTV Langkah Padane dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat diberikan kesehatan. Kita diberikan kesempatan masih berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema pada sore hari ini, yakni berpuasa menjadikan seorang muslim itu bersyukur. Yang pertama adalah bahwa puasa merupakan adalah perintah Allah yang dalam Al-Quran, dan sering perintahnya puasa ini beriringan dengan adalah perintahnya sholat atau yang lain. Untuk itu sebagai muslim, ketika kita mampu dan mau melaksanakan perintah Allah, ya, maka ini adalah sebuah kebersyukuran kita sebagai hamba Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mampu dan mau melaksanakan perintah Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan ini, yang merupakan adalah bagian daripada rukun Islam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 34, dikatakan, wa idkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah bahwa ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, maka sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, karena ia menolak dan menyombongkan diri karena tergolong orang kafir. Untuk itu perintahnya orang yang berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mau melaksanakan perintah Allah dalam bentuk puasa, ini adalah panggilan keimanan kita sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, makna bersyukur berpuasa bagi seorang muslim adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani perintah puasa di tahun ini, di tahun Ramadan 1445 Hijriah. Tidak ada jaminan bahwa kita masih diberikan kesempatan berpuasa di tahun yang akan datang, ataupun banyak orang yang di tahun puasa yang lalu masih bisa melaksanakan perintah puasa, tapi tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah kesempatan ini, kita yang masih diberikan umur panjang, kesehatan dan batin, untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga, makna kebersyukuran kita karena di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, sebagaimana tadi ayat dibacakan oleh jamaah ibu-ibu, bahwa Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia melalui malaikat yang mulia. Maka ketika manusia mau untuk membaca Al-Quran kembali kepada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Itulah 3 kesempatan yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan gelar hamba-hamba Allah yang bersyukur. Baik, itu dia ya. Sesuai dengan tema kita, berpuasa menjadikan muslim yang bersyukur. Ya pemirsa, pembahasan lebih lanjut akan kita bahas, namun usai jeda di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Dayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini, seperti yang kita tahu bahwa
guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata. Tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakonya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita masih bersama Kang Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon dan Ibu-Ibu Fatayat Ranting Karangsembung ya pemirsa. Dan di segmen sebelumnya sudah kita dengar penjelasan Kang Sigit seputar berpuasa menjadikan muslim yang bersyukur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin menanyakan seputar tema kita pada sore hari ini. Silahkan bertanya. Mangga Ibu. Pak Kiai, mengapa berpuasa itu bisa menjadikan muslim bersyukur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali. Ya. Mengapa berpuasa menjadikan
Muslim menjadi bersyukur, Pak Ya, Yai? terima kasih. Ini pertanyaan jadi ibu guru, jadi pertanyaannya kritis ya. Terima kasih Ibu Ayah. Mengapa berpuasa ini menjadikan Muslim bersyukur? Yang pertama adalah kita harus bersyukur atas nikmat waktu yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ketika kita masih diberikan nikmat Allah berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, kita harus menjaga rasa istiqomah keimanan kita dengan cara apa? Wa amilus shalihat, dengan beramal soleh. Apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan? Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Jadi orang yang melaksanakan puasa harus bersyukur karena dia adalah hamba yang taat atas perintahnya Allah. Karena apa? Banyak orang yang ngaku Muslim tapi dia enggan untuk melakukan puasa dengan berbagai macam alasan. Padahal dia mampu untuk melakukan itu, dia sehat gitu, tapi dia nggak mau dan nggak mau beralasan. Berarti dia tidak ada panggilan keimanan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah, kebersyukuran dalam bentuk kebersyukuran ini, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Bapak Ibu bisa rasakan ketika berpuasa, ketika kita pertama kali berbuka, minum ataupun akan terasa kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Betul. Inilah kenikmatan yang kita harus syukuri kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Padahal hanya dengan seteguk minum ataupun berbuka dengan kurma, itu terasa kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang ketiga, kenapa kita diberikan hamba abdan syakur, hamba yang bersyukur ketika berpuasa? Karena berpuasa pahalanya hanya untuk Allah, tidak untuk lain. Maka Allah tidak menjelaskan berapa besaran pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Puasa hanya untukku dan Allah yang akan membalas pahalanya. Maka puasa adalah ibadah benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah bagi para pemirsa ataupun para jamaah yang hadir ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu dan juga pemirsa, itu dia. Jadi kita harus bersyukur ketika masih diberikan nikmat sehat, umur yang panjang, diberikan kesempatan kembali bertemu Ramadan ya pemirsa. Nah, penjelasan selanjutnya pemirsa akan hadir saya pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana, stay tune di RCTV dalam program Cirebon Mengaji. Memudahkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas Pak dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh ternyata faktor ekonomi, ekonominya bidang apa? Nah itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya.
Ya orang Pak Ambari anu bade di bedah rompokna. Jadi ya mah orang ngersana bunga gitu. Atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun bae gitu udah masih atuh udah orang udah hayang mah dibangun tuh gitu. Jadi mangges masak didinya bae lah gitu. Yang berbahagia. Sebenarnya saya kalau acara di Pempek sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Senas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa setia RCTV, kembali dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Sigit tadi sudah dibahas ya beberapa pembahasan seputar berpuasa menjadikan muslim yang bersyukur. Ada beberapa poin tadi ya. Betul. Karena kita sudah diberikan nikmat sehat. Ya. Nikmat panjang umur, bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Itu dia, harus bersyukur bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, kita memberikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu. Pak Kiai, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Itu saja. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Simpel tapi padat nih Pak Kiai. Ya, luar biasa pertanyaannya. Iya, monggo dijawab. Siap, terima kasih Mas Yah yang memberikan pertanyaan. Juga para pemirsa yang ada di rumah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu kenikmatan apapun yang datang itu datang dari Allah. Kita harus meyakini. Jadi apapun yang kita rasakan, kita dapatkan, itu pada hakikatnya adalah semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi harus kita yakini ya. Kalaupun ada orang yang berjasa atau apa, itu hanya merupakan wasilah atau jalan Allah cara turunkan nikmatnya kepada kita. Jadi bukan kepada manusia kita bersyukur, tapi hanya kepada Allah. Yang kedua, tentunya kita tidak lupa selalu mengucapkan alhamdulillah ya akan segala puji Allah, akan segala nikmat Allah yang kita rasakan. Jangan henti-henti kita untuk mengucapkan alhamdulillah ya, karena segala sesuatu itu datang dari Allah, dan yang berhak dipuji adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang
berbuat baik kepada kita, maka orang tersebut tidak berhak untuk dipuji, tetapi cukup kita berterima kasih. Karena sebetulnya yang menggerakkan manusia untuk berbuat baik kepada kita, hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan langkahnya, hatinya untuk dia berbuat baik kepada kita. Jadi kepada siapapun kita boleh berterima kasih, tetapi hakikatnya kita adalah wajib memuji kepada Allah. Yang ketiga, bentuk daripada rasa syukur adalah kehambaan diri kita. Kita mau dan mampu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan perintahnya Allah. Tentunya kualitas beribadah kita berbeda-beda. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah, hendaklah kita melakukan ibadah dengan keikhlasan. Ketika kita sudah merasakan dan mendapat keikhlasan, ibadah itu hendaknya dengan istiqomah, ya, secara ajak, continue, terus menerus. Dan yang terakhir, hendaklah semua ibadah hendaklah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan, kalau untuk menebus nikmat Allah yang telah dirasakan oleh kita, tidak akan mampu. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat Allah dan kita menuntut akan hajat kita yang lain, maka itu tidak akan bisa tergantikan. Maka ibadah yang paling sempurna adalah ketika seluruh ibadah kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 bentuk rasa kebersyukuran kita kepada Allah. Ada orang mengucapkan bolak-balik alhamdulillah, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah, maka rasa kebersyukuran itu tidak sempurna, ya. Jadi kesempurnaan kita beribadah adalah ketika kita mau melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Itu dia pemirsa ya, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini poin pentingnya tadi yang kadang kita lupa nih Pak Yaya, kita kadang suka berlebihan ya kalau berterima kasih kepada sesama ya. Tapi itu ternyata perantara ya. Hanya perantara. Hanya saja. perantara. Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang menggerakkan hati manusia atau sesama kita untuk membantu mungkin ya, tapi semua itu jalannya karena gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Yai, mungkin kesimpulannya secara singkat dari tema kita, berpuasa menjadikan muslim yang bersyukur. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kita senantiasa diingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat Allah. Tadi dibacakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah yang diberitakan oleh Allah, sebagai rasa kebersyukuran kita diberikan nikmat oleh Allah, maka janji Allah akan ditambahkan nikmatnya, la in syakartum la azidannakum. Ketika kenikmatan itu bisa berbentuk adalah keberkahan yang kita rasakan dalam kehidupan. Ketika keberkahan senantiasa melangkahi langkah kita dalam kehidupan, maka akan diberikan kecukupan, maka akan diberikan ketenangan, maka akan dirasakan oleh kebahagiaan yang kita rasakan. Tentunya apa yang telah diperintahkan oleh Allah, entah itu berpuasa di bulan Ramadan, entah itu sholat 5 waktu, ataupun perintah-perintah yang lain dan semua, senantiasa kembali adalah panggilan keimanan kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita bisa beribadah pada Allah dengan menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Semoga semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya pemirsa, semoga kita semua yang ada di sini, yang hadir, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi muslim yang lebih bersyukur ya, bersyukur terhadap nikmat Allah dan juga bisa mengimplementasikan ibadah yang Allah sudah perintah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih banyak Bapak Sigit Effendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon atas kesempatannya pada sore hari ini, dan juga Ibu-Ibu Fatayat Ranting Karang Sembung, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga
kita bertemu di lain waktu ya. Nah, untuk pemirsa setia RCTV, terus saksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon yang akan tayang setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan. Akhir kata, saya Lulu Jana harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.